kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Wah, baiklah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan memulainya dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Siti Fatimah Alvin, Hadir, Bu. Laila Rafi, Hadir, Bu. Linda Amalia, Hadir, Bu. Adila Firza, Hadir, Bu. Izatul Hasanah, Hadir, Bu. Rahma Mutia, Hadir, Bu. Azima Asari Faudri, Siti Jamila, Hadir, Bu. Elsie Redriani, Hadir, Bu. hadir semuanya anak ibu. Hadir, Bu. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar nih. Siapa yang ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Nah, sebelum itu kita udah membahas apa? Ada yang ingat? Pitagoras. Ya, Pitagoras, terus Segitiga. Setelah itu Konsep keseimbangan. ya benar. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep segitiga dari segitiga siku-siku, terus tentang teorema Pitagoras dan tentang konsep kesebangunan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu segitiga siku-siku? Bagaimana konsep dari segitiga siku-siku itu? Adakah yang ingat? Saya, Bu. Oke, Mimin. Segitiga siku-siku itu jika C-nya itu adalah garis miring, maka cara mencarinya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan jika mencari A atau B-nya, contohnya kita ambil mencari A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, Bu. Oke, itu konsep apa itu, Mimin? Kita bahas, Bu. Pitagoras. Bisa kami Mimin menuliskannya ke depan? Bisa, Bu. Akan Mimin. Nah, boleh anak-anak ibu perhatikan apakah yang dibuat oleh Mimin ini sudah benar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di mana konsep dari teorema Pitagoras itu adalah jika yang ditanya adalah sisi C, maka cara mencarinya yaitu A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi B, cara mencarinya yaitu A kuadrat dikurang dengan C kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi A, yang di mana sisi A ini adalah sisi miringnya, nah untuk mencarinya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, di sini kan kita belum membahas tentang segitiga siku. Nah, siapa yang masih ingat dengan pengertian dari segitiga siku itu? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Elsie. Nah, Ibu sudah mengirimkan suatu gambar di dalam grup WA. Coba anak-anak Ibu amati gambar tersebut dan kaitkan gambar tersebut dengan materi kita pada hari ini dan materi yang minggu lalu. Siapa yang bisa berkomentar tentang gambar tersebut? Maaf, Bu. Gambarnya yang suku Dayak sama suku Sumbawa itu, Bu. Iya, benar sekali. Itu merupakan rumah adat dari suku Dayak dan suku Sumbawa. Nah, coba anak-anak Ibu kaitkan gambar tersebut dengan pembelajaran kita minggu lalu dan materi kita pada hari ini. Adakah yang bisa memberikan komentarnya tentang gambar tersebut? Oke, silahkan Laila. Atapnya berbentuk bangun datar segitiga, Bu. Nah, benar sekali. Pada rumah adat tersebut, coba perhatikan atapnya. Atapnya berbentuk seperti segitiga. Ada lagi yang ingin berkomentar? Tapi yang gambar suku Sumbawa itu tuh segitiganya ada dua, Bu. Ya. Yang di atasnya satu, yang di atasnya lagi satu. Nah, ya benar. Ada lagi yang bisa memberikan komentarnya? Ya, silakan Azima. Terdapat hubungan yang tepat antara sudut yang dikaitkan dengan panjang-panjang atapnya, Bu. Benar sekali. Nah, coba kalian perhatikan pada segitiga tersebut. Ada hubungan yang tepat antara sudut yang dikaitkan dengan panjang-panjang atapnya. Benar sekali. Bisa beri aplaus untuk Azima. Iya juga. Ada lagi yang ingin memberikan komentarnya? Tidak, Bu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi dua kelompok. Yang mana barisan pertama itu kelompok pertama dan kelompok kedua itu barisan yang di belakang. Ibu akan memberikan LKPD
Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Baik, Bu. Kelompok 1 ya. Baik, Bu. Ini ada KPD untuk kelompok 1. Kasih, Bu. KPD untuk kelompok 2. Boleh isinya KPD-nya? Boleh, Bu. Nah, sebelum anak-anak ibu mengerjakannya, di sini coba tengok LKPD-nya. Ada 5 buah soal. Yang mana soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga itu dikerjakan oleh kelompok 1. Sedangkan soal yang keempat dan kelima itu dikerjakan oleh kelompok 2. Nanti jika anak-anak ibu ada kurang paham, bisa tanyakan ke ibu, dan dalam menjawab LKPD ini anak-anak ibu bisa mencari materinya atau sumbernya dari HP boleh, dari buku boleh, terserah. Baik, Bu. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Di dalam soal gambarkan masing-masing segitiga tersebut. Di bawah ini yang disebutkan ini kan. Iya. Sertakan semua atribut segitiga seperti nama tersebut, panjang sisi yang diketahui. Nah, berarti yang panjang sisi yang diketahui yang ini dong, Bu. Kalau Iya. misalkan mau mencari, dicari juga, Bu. Yang panjang Enggak, sisi. kali kita cuma menyebutkan panjang sisinya aja. Maksudnya sisinya yang mana? Ini kan sudutnya ada sudut A, sudut B, sudut C. Kalau sisinya itu ada sisi FG, sisi D, C. Cuma menyebutkan saja. Enggak mencari panjang sudutnya. Enggak mencari panjang sisinya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kosek alfa kuadrat sama dengan sisi miring segitiga per sisi di depan sudut C sama dengan AC per AB, atau kosek alfa kuadrat sama dengan 1 per sin alfa kuadrat. Sekian dari kelompok 2, Bu. Oke, terima kasih kepada Iza. Beri tepuk tangannya. Nah, setelah kita dengarkan penjelasan dari kedua kelompok tadi, telah diketahui bahwasanya untuk mencari sin dari sudut alfa itu sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga. Nah, sedangkan untuk mencari nilai cos alfa itu sama dengan sisi samping Per miring, Bu. per sisi miring. Sedangkan untuk mencari tangen itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, kebalikan dari sin alfa ini apa, Nana? Kosekan alfa, di mana untuk mencari kosekan alfa adalah sisi miring per sisi depan. Nah, kebalikan dari cos alfa itu sama dengan secant alfa. Untuk mencarinya yaitu sisi miring per sisi samping. Nah, sedangkan untuk kebalikan dari tangen alfa itu sama dengan kotangen alfa. Untuk mencarinya
sisi samping per sisi depan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih ragu pada anak-anak ibu? Tidak. Oke, nah kalau kita tidak, ibu ingin mengasih satu soal. Nah, coba anak-anak ibu kerjakan soal ini. Yang ditanyakan yaitu cari sin ini sudut theta, sin theta, cos theta, dan tangen theta. Silakan dicari anak ibu. Baik, Bu. Nah, ada yang ingin mengerjakan? Coba mengerjakan hasil. Bima, Bu. Pada Zima, dipersilakan. Coba perhatikan apa yang dibuat oleh temannya. Benar, Bu. Apakah sudah benar? Ada Benar, benar? Bu. Nah, di sini kan satu sisi belum diketahui. Kita cari sisi ini. Nah, di sini sudah dibuatkan oleh Azima dan dapatkan hasilnya 5. Nah, sin theta. Sin theta itu apa tadi rumusnya? Sin depan per miring. Depan per miring. Berarti 5/13. Benar. Nah, cos theta itu samping per miring. 12/13. Benar. Sedangkan tangen Depan per samping. depan 5, sampingnya 12. Benar. Oke. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, adakah anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, apa kesimpulannya? Pelajaran kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang trigonometri, yang mana di situ diketahui ada sin, ada cos, tangen, cosec, sekan, dan kotangen. Yang mana sin itu yaitu sisi depan per sisi miring, cos itu yaitu sisi samping per sisi miring, tangen itu sisi depan per sisi samping, cosec yaitu sisi miring per sisi depan, sekan yaitu sisi miring per sisi samping, dan kotangen yaitu sisi samping dan sisi miring. Yang mana cosec yaitu merupakan inverse dari sin, sekan inverse dari cos, dan kotangen inverse dari tan. Oke, terima kasih Dila. Banyak. Tepuk tangan untuk Dila. Nah, untuk materi kita minggu depan, yaitu kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Jangan lupa dibaca bukunya ya anak-anak ibu. Baik, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.